Bayangkan Anda berdiri di tengah hutan yang sunyi, di mana setiap ranting patah terdengar seperti langkah kaki yang mengintai. Di Indonesia, kita dibesarkan dengan cerita tentang tempat-tempat angker yang menuntut tumbal, atau makhluk halus yang menculik anak manusia. Namun, apa yang terjadi jika ketakutan kita justru dijadikan senjata oleh mereka yang berdarah dingin? Malam ini, kita tidak hanya akan bicara soal hantu, tapi soal bagaimana legenda urban seringkali menjadi tabir bagi kejahatan yang tak terbayangkan. Kita akan membedah apakah mistis itu nyata, atau sekedar pengalihan isu dari tindak kriminal yang sengaja ditutupi. Selamat datang di serial dokumenter Sisi Gelap. Dalam 30 menit ke depan, saya akan mengajak Anda menelusuri arsip-arsip lama, laporan polisi yang terlupakan, dan kesaksian warga yang selama ini bungkam karena takut. Kita akan melihat 3 kasus besar, di mana label angker digunakan untuk menjauhkan orang dari lokasi kejadian perkara. Siapkan diri Anda, karena kebenaran seringkali jauh lebih menakutkan daripada sekadar penampakan makhluk halus. Jangan lupa untuk tetap fokus pada detail kecil yang akan kita ungkap satu persatu. Mari kita mulai dengan legenda Jembatan Merah yang terkenal itu. Selama puluhan tahun, warga percaya bahwa kecelakaan yang sering terjadi di sana adalah ulah sesosok wanita berbaju merah yang mencari tumbal. Narasi ini begitu kuat, sehingga setiap kali ada mobil yang terjun ke sungai, orang-orang hanya akan menaburkan bunga dan berdoa tanpa bertanya lebih lanjut. Namun, seorang jurnalis investigasi pada tahun 90-an menemukan pola yang aneh pada pagar pembatas jembatan tersebut. Apakah ini benar-benar kecelakaan mistis atau ada sabotase terencana? Seorang saksi mata, yang saat itu masih anak-anak, mengklaim melihat beberapa pria mengganti baut jembatan beberapa jam sebelum sebuah truk besar kehilangan kendali. Namun, kesaksiannya tenggelam oleh histeria massa yang lebih memilih percaya bahwa Nyi Merah sedang marah. Mengapa polisi saat itu tidak melakukan uji forensik mendalam pada bangkai kendaraan? Kita menemukan bahwa perusahaan transportasi yang sering mengalami kecelakaan di sana memiliki hubungan erat dengan penguasa lokal. Mitos menjadi pelindung yang sempurna untuk menghindari klaim asuransi dan tanggung jawab hukum. Mari beralih ke pedalaman Jawa Tengah, ke sebuah hutan lindung yang dikenal sebagai rumah tanpa pintu. Mitosnya, siapapun yang masuk ke dalam tanpa izin tidak akan pernah kembali. Atau jika kembali, mereka akan kehilangan ingatan. Selama dekade 2000-an, tercatat ada 12 pendaki yang hilang tanpa jejak. Masyarakat setempat selalu menghubungkannya dengan kerajaan gaib yang bersembunyi di balik kabut. Namun, penyelidikan independen tahun lalu menemukan sisa-sisa perkemahan yang tidak wajar di area yang dianggap paling suci. Di sana, tim menemukan jejak aktivitas manusia yang terorganisir, sisa-sisa bahan kimia, dan peralatan penggalian modern. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah hutan itu sengaja dicap angker oleh sindikat penambang liar atau pembalak hutan ilegal? Dengan menciptakan reputasi terkutuk, mereka memastikan tidak ada orang asing, pendaki, atau bahkan aparat berpangkat rendah yang berani mendekati lokasi operasional mereka. Ketakutan akan hantu ternyata jauh lebih efektif daripada pagar kawat berduri atau penjaga bersenjata. Kasus ketiga membawa kita ke sebuah gedung tua di pusat kota yang sudah lama terbengkalai. Warga sering mendengar suara jeritan dari dalam gedung pada jam-jam tertentu. Desas-desusnya, gedung itu dihuni oleh arwah korban pembantaian masa lalu. Namun, laporan medis yang bocor dari sebuah klinik terdekat menunjukkan adanya beberapa pasien dengan luka fisik yang tidak sinkron dengan cerita serangan makhluk halus. Luka-luka itu menyerupai bekas penyekapan. Apakah gedung berhantu itu sebenarnya adalah sel rahasia untuk kegiatan kriminal yang terorganisir? Seorang mantan penjaga malam di gedung tersebut akhirnya buka suara setelah bertahun-tahun bungkam. Dia mengaku diperintahkan untuk memutar rekaman suara tangisan melalui speaker yang tersembunyi di lantai atas setiap malam Jumat. Tujuannya sederhana, membuat warga takut dan menjauh. Di balik pintu-pintu yang terkunci, ada aktivitas bongkar muat barang-barang selundupan yang dilakukan dengan sangat rapi. Urban legend di sini bukan sekedar cerita rakyat, melainkan strategi pemasaran rasa takut yang sangat canggih untuk mengamankan jalur logistik ilegal.
Psikologi massa memainkan peran kunci dalam fenomena ini. Ketika seseorang mendengar suara aneh di tempat yang sudah dicap angker, otak mereka secara otomatis akan mengasosiasikannya dengan hantu. Fenomena ini disebut pareidolia auditory. Para pelaku kriminal memahami hal ini dengan sangat baik. Mereka mengeksploitasi trauma kolektif dan kepercayaan budaya untuk menutupi jejak mereka. Dalam banyak kasus, hantu yang kita takuti hanyalah seseorang dengan topeng atau alat pembuat suara yang bekerja untuk organisasi tertentu. Kita juga harus melihat aspek sosiologisnya. Di daerah pedesaan, tuduhan santet atau pesugihan seringkali muncul saat ada persaingan bisnis atau konflik lahan. Seseorang yang sukses secara mendadak bisa saja dituduh memelihara makhluk halus. Tuduhan ini terkadang berakhir dengan tindakan main hakim sendiri yang sangat brutal. Ironisnya, dalam beberapa kejadian, tuduhan mistis ini sengaja dihembuskan oleh pihak yang ingin merebut aset korban. Di sini, urban legend menjadi alat pembunuhan karakter yang sangat mematikan. Kembali ke kasus orang hilang di hutan lindung tadi. Kami berhasil mewawancarai seorang ahli forensik yang memeriksa salah satu jenazah yang akhirnya ditemukan setelah 10 tahun. Temuannya mengejutkan. Ada bekas trauma benda tumpul yang sangat presisi di bagian belakang kepala. Ini bukan bekas cakaran binatang buas atau jatuh dari tebing. Ini adalah bekas serangan manusia. Namun, karena lokasi penemuan dianggap sebagai tanah keramat, otopsi lanjutan sempat dihambat oleh tokoh adat setempat yang kemungkinan besar berada di bawah tekanan pihak tertentu. Ini membawa kita pada pola yang mengkhawatirkan. Banyak lokasi yang dianggap angker sebenarnya adalah zona mati hukum. Karena polisi seringkali enggan melakukan patroli rutin di tempat-tempat yang dianggap keramat demi menghormati adat, lokasi tersebut menjadi tempat favorit untuk membuang barang bukti atau melakukan transaksi terlarang. Sindikat kriminal seringkali menyuap penjaga lokal untuk terus menyebarkan cerita-cerita seram agar wilayah tersebut tetap steril dari jangkauan publik maupun aparat. Namun, kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ada hal-hal yang memang sulit dijelaskan secara logika. Ada testimoni dari petugas polisi senior yang mengaku melihat fenomena yang tidak masuk akal saat mengejar buronan di area terkutuk. Kompas yang berputar tak terkendali, suhu yang turun drastis secara tiba-tiba, dan rekaman audio yang hanya berisi suara statis. Apakah para kriminal ini sebenarnya juga mengambil resiko dengan bermain-main di tempat yang memang memiliki energi negatif? Atau apakah mereka memiliki teknologi pengacak sinyal yang sangat maju? Kita melakukan eksperimen kecil. Tim kami membawa alat pendeteksi frekuensi radio ke lokasi gedung menangis yang kita bahas sebelumnya. Hasilnya, kami menemukan adanya pancaran gelombang infrasonik pada frekuensi rendah yang konsisten. Frekuensi ini diketahui dapat menyebabkan perasaan cemas, mual, dan halusinasi pada manusia. Alat pemancar ini ditemukan tersembunyi di dalam instalasi listrik tua. Ini adalah bukti nyata bahwa hantu di gedung ini diproduksi secara mekanis untuk tujuan intimidasi psikologis. Lalu bagaimana dengan fenomena tumbal pembangunan jembatan atau gedung? Masih banyak yang percaya bahwa kepala manusia ditanam di fondasi agar bangunan kokoh. Secara teknis, ini adalah mitos yang mengerikan. Namun secara historis, ada masa di mana buruh migran yang hilang saat proyek besar berlangsung dianggap sebagai tumbal. Kenyataannya, banyak dari mereka adalah korban kecelakaan kerja yang sengaja dikubur dalam beton untuk menghindari penghentian proyek oleh dinas terkait atau untuk menghindari pembayaran kompensasi besar. Ini adalah bentuk kejahatan korporasi yang berlindung di balik tahayul. Dengan menyebut kematian pekerja sebagai permintaan penghuni gaib, perusahaan mencuci tangan dari kesalahan prosedur keselamatan. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan narasi mistis cenderung menerima penjelasan tersebut tanpa melakukan protes hukum. Di sini kita melihat bagaimana mitos digunakan untuk menormalisasi hilangnya nyawa manusia demi keuntungan ekonomi segelintir orang. Kita juga menelusuri legenda kampung yang hilang. Cerita tentang sebuah desa yang tiba-tiba lenyap dari peta setelah malam bulan purnama. Setelah meneliti arsip agraria, tim menemukan bahwa desa tersebut sebenarnya menjadi korban dari konflik sengketa lahan yang sangat kasar pada era 70-an. Penduduknya diusir paksa, dan jejak desa tersebut dihapus secara administratif. Cerita mistis tentang desa gaib sengaja disebarkan agar tidak ada yang berani datang dan mengklaim kembali tanah subur yang kini dikuasai oleh perkebunan besar.
Dampak dari penggunaan mitos sebagai kedok kriminalitas ini sangat luas. Selain menghambat penegakan hukum, hal ini juga merusak warisan budaya kita. Urban legend yang seharusnya menjadi bagian dari kekayaan cerita rakyat berubah menjadi alat penindasan. Korban kejahatan kehilangan hak mereka untuk mendapatkan keadilan karena kasus mereka dianggap sebagai urusan dunia lain. Inilah sisi gelap yang jarang dibicarakan di media arus utama, di mana hantu asli mengenakan setelan jas dan memegang pena. Mari kita dengarkan pendapat dari seorang kriminolog terkemuka. Beliau berpendapat bahwa di negara dengan tingkat kepercayaan mistis yang tinggi seperti Indonesia, modus operandi ini sangat efektif. Ketakutan akan hal gaib seringkali mengalahkan logika hukum, ujarnya. Penjahat yang cerdas memanfaatkan celah budaya ini. Mereka tidak hanya mencuri atau membunuh, mereka juga mencuri akal sehat masyarakat. Selama kita masih takut pada bayangan di kegelapan, mereka akan terus beroperasi dengan aman di balik bayangan tersebut. Namun, ada satu kasus yang benar-benar mengguncang tim kami. Sebuah sumur tua di desa terpencil yang dikatakan dihuni oleh genderuwo. Setiap tahun, ada laporan tentang hewan ternak yang hilang secara misterius di sekitar sumur itu. Saat tim melakukan investigasi lapangan, kami menemukan bahwa sumur itu terhubung dengan jaringan gua bawah tanah yang digunakan oleh komplotan pencuri ternak antar provinsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Suara geraman yang didengar warga ternyata adalah suara mesin generator untuk sirkulasi udara di bawah sana. Keberanian warga desa untuk akhirnya melaporkan hal ini ke pihak berwenang patut diacungi jempol. Mereka mulai curiga ketika melihat hantu tersebut menggunakan sepatu bot modern saat berjalan di malam hari. Penangkapan para pelaku mengungkap fakta bahwa mereka telah beroperasi selama hampir 5 tahun dengan memanfaatkan rasa takut warga. Ini adalah bukti bahwa ketika kita mulai berani mempertanyakan narasi mistis, kejahatan yang paling tersembunyi pun bisa kita ungkap. Tetapi pertanyaan besarnya tetap ada. Mengapa kita begitu mudah percaya? Secara evolusioner, manusia dirancang untuk waspada terhadap hal yang tidak diketahui. Di masa lalu, cerita seram berfungsi sebagai peringatan untuk tidak pergi ke tempat berbahaya seperti jurang atau sungai yang dalam. Namun di zaman modern, insting bertahan hidup ini justru dimanipulasi. Kita lebih takut pada sosok putih di atas pohon daripada sosok bermasker yang sedang merusak lingkungan kita atau melakukan transaksi ilegal di bawah hidung kita. Ada pula dimensi politik dalam beberapa urban legend. Di beberapa daerah, muncul cerita tentang makhluk halus yang menjaga situs-situs bersejarah tertentu. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, situs tersebut berada di atas cadangan mineral yang sangat berharga. Cerita angker sengaja dipelihara agar masyarakat tidak mendukung proyek pembangunan yang mungkin akan mengungkap siapa pemilik lahan sebenarnya. Mistis di sini berfungsi sebagai sistem keamanan biaya rendah untuk melindungi aset-aset politik yang sensitif. Kita tidak bermaksud mengatakan bahwa semua hal mistis itu bohong. Budaya kita kaya akan spiritualitas yang harus dihormati. Namun, kita harus bisa membedakan mana yang merupakan kearifan lokal dan mana yang merupakan rekayasa kriminal. Menghormati tempat keramat bukan berarti kita harus menutup mata terhadap aktivitas mencurigakan yang terjadi di sana. Keadilan harus tetap ditegakkan, baik di dunia nyata maupun di tempat yang dianggap sebagai perbatasan antara dua dunia. Saat dokumenter ini diproduksi, beberapa narasumber kami menerima ancaman agar tidak melanjutkan penyelidikan ini. Ini menunjukkan bahwa apa yang kita gali menyentuh saraf yang sangat sensitif. Jika ini murni hanya masalah hantu, mengapa ada orang-orang yang begitu ketakutan jika kebenaran di balik urban legend ini terungkap? Hal ini justru semakin meyakinkan kami bahwa di balik setiap cerita mistis yang dipaksakan, ada sebuah rahasia besar yang sengaja dikubur dalam-dalam. Kami juga menemukan bahwa teknologi deepfake dan filter kamera canggih mulai digunakan untuk menciptakan bukti penampakan yang viral di media sosial. Tujuannya beragam, mulai dari sekadar mencari klik hingga menciptakan ketakutan di wilayah tertentu untuk menurunkan harga properti. Ya, Anda tidak salah dengar. Urban legend digital kini menjadi alat manipulasi pasar real estate. Sebuah kawasan yang tiba-tiba viral berhantu akan membuat pemilik rumah panik dan menjual aset mereka dengan harga murah kepada pihak yang sudah menunggu. Jadi, apa kesimpulan kita? Dunia ini jauh lebih kompleks daripada sekedar hitam dan putih, atau nyata dan gaib. Kita hidup di antara keduanya. Namun,
Pesan utama dari penyelidikan kami adalah, jangan biarkan rasa takut menghentikan rasa kritis Anda. Saat Anda mendengar cerita seram tentang suatu tempat, tanyakan, siapa yang diuntungkan jika orang-orang takut pergi ke sana? Seringkali, jawaban dari pertanyaan itu akan membawa Anda pada kebenaran yang jauh lebih mengejutkan daripada cerita hantu manapun. Kasus-kasus yang kita bahas hari ini hanyalah puncak dari gunung es. Masih banyak misteri di luar sana yang menunggu untuk dipecahkan. Kami akan terus menelusuri jejak-jejak yang ditinggalkan, mencari kebenaran di balik kabut mitos yang tebal. Karena pada akhirnya, kegelapan tidak akan selamanya bisa menutupi apa yang terjadi di dalamnya. Cahaya kebenaran, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya untuk menyinari fakta yang tersembunyi. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan investigasi yang mendebarkan ini. Kami berharap dokumenter ini memberikan perspektif baru bagi Anda dalam memandang urban legend yang ada di sekitar kita. Selalu waspada, selalu bertanya, dan jangan biarkan ketakutan membutakan Anda dari kenyataan yang ada di depan mata. Ingat, makhluk yang paling berbahaya di dunia ini bukanlah mereka yang tak terlihat, tapi mereka yang bersembunyi di balik topeng dan cerita bohong. Jika Anda menyukai investigasi mendalam seperti ini dan ingin kami mengungkap lebih banyak sisi gelap dari urban legend lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar kita semua lebih bijak dalam menyaring informasi. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membongkar misteri yang lebih besar lagi. Tetap aman dan tetap kritis.